لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid At-Taqwa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ada satu ayat Al-Qur'anul Karim yang memaparkan kepada kita tentang jurhat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jurhat tentang interaksi umat beliau terhadap Al-Qur'anul Karim yang diabadikan di dalam surat 25, yaitu surat Al-Furqan di ayat yang ke-30. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, telah menjadikan Quran ini adalah sesuatu yang ditinggalkan, yang oleh para ulama-ulama kita kemudian mereka berkata, kata mahjura kemudian dijadikan sebagai ungkapan yang kita harus hati-hati dengan virus yang merusak interaksi kita terhadap Al-Quran, yaitu virus yang disebut dengan virus hajru tilawatil Quran, virus meninggalkan Al-Quranul Karim. Kalau 2 tahun terakhir ini kita selalu mencemaskan adanya pandemi COVID-19, yaitu virus COVID-19 dengan berbagai variannya. Ada varian Delta, yang terakhir adalah Omicron. Tapi ternyata virus yang merusak interaksi kita terhadap Al-Quran yang disebut dengan virus hajrul Quran ini juga banyak variannya. Paling tidak ada 5 varian yang harus kita kenali dan kita harus hati-hati, karena ini merusak spiritualitas kita. Dan apa 5 varian virus hajar yang merusak interaksi kita terhadap Al-Quran? 5 virus itu, yang pertama ada yang disebut dengan hajru tilawatil Quran. Yang kedua ada virus namanya hajru sima'il Quran. Yang ketiga ada virus dengan varian hajru tadabburil Quran. Yang keempat ada virus dengan varian hajru at-tahakum bil Quran, dan yang terakhir adalah varian hajrul istishfa bil Quran. Ini pakai bahasa Arab semuanya, Pak. Kalau varian COVID itu kan pakai bahasa Latin. Nah, ini pakai bahasa Arab semuanya. Yang pertama varian hajru tilawatil Quran, dan ini mulai mengenai kaum muslimin saat mulai masuk 10 malam pertengahan di bulan Ramadan. Apa itu hajru tilawatil Quran? Meninggalkan baca Al-Quran. Kita ini seringkali Bapak Ibu sekalian semangat membaca Al-Quran di awal-awal bulan Ramadan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita bisa melampaui bacaan harian kita 1 juz lebih.
Tapi ketika nanti masuk malam atau hari yang ke-11, ke-12, masih one day one juz lebih atau mulai berkurang, Pak? Berkurangnya banyak atau dikit? Nah, kalau kemudian kita mulai mengurangi bacaan kita, maka dipastikan kita sedang terkena virus hajar dengan varian hajru tilawatil Quran. Dan ini sangat berbahaya kalau kemudian kita berada di bulan Ramadan, yang Ramadan itu merupakan syahrul Quran, kita tidak maksimal di dalam bertilawatul Quran, apalagi nanti kalau kita keluar dari bulan Ramadan. Maka pastikan kita harus menghadirkan imunitas diri yang kuat dengan mengokohkan keimanan kita kepada Allah agar tidak terkena virus dengan varian hajru tilawatil Quran. Dan di bulan Ramadan seperti ini kita harus punya usaha untuk memperbaiki bacaan kita. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang derajatnya sahih, yang memberikan informasi kepada kita bagi orang-orang yang terampil di dalam membaca Al-Quranul Karim, mukmin yang ia terampil di dalam membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW bersabda seperti ini, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil barar. Siapa orangnya yang baca Al-Quran dan ia terampil di dalam membacanya, maka kelak mereka akan bersama dengan malaikat Allah yang mulia-mulia. Bapak Ibu ingin kumpul nanti di akhirat sama malaikat? Ingin atau tidak? Perbaiki bacaan. Tapi ternyata Allah juga memberikan reward kepada sebagian kita yang sedang belajar Al-Quran. Rasul mengatakan, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'u fi tilawati lahu ajran. Siapa orangnya yang membaca Al-Quran dan ia terbata-bata di dalam membacanya karena sedang proses belajar, maka ia mendapatkan 2 pahala. 1 pahala membacanya, yang kedua adalah pahala ia berusaha untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dan sekarang kita perlu bersyukur kepada Allah, para ulama-ulama kita, para ustadz-ustadz kita telah memberikan kontribusi metode baca Al-Quran yang sangat luar biasa cepatnya. Ada metode An-Nur, ada metode Iqra, ada metode Qiraati, ada metode Baghdadi dan lain sebagainya. Maka dipastikan jangan sampai ada jamaah di Masjid At-Taqwa Harapan Baru Urgensi ini yang tidak bisa baca Quran. Tapi kelihatannya ini wajah-wajah yang insya Allah Qurannya terampil semua dalam membacanya. Amin. Tapi kalau memang belum ada, jangan ada yang malu untuk belajar Al-Quran. Ada beberapa testimoni ketika saya dulu masih kuliah, ini pengalaman pribadi, Pak. Saya sempat mengajar 2 orang, 1 kakek-kakek dan 1 nenek-nenek belakangan. Yang nenek-nenek ini pensiunan guru. Beliau mulai belajar Quran usai pensiun, Pak. Tapi alhamdulillah, karena beliau seorang guru dan memang punya ketekunan yang sangat luar biasa, akhirnya nggak lama bisa membaca Al-Quran. Dan beliau suka telepon betapa bahagianya beliau ketika di usia pensiunnya beliau bisa membaca Al-Quran dan tinggal di Bali. Betapa bahagianya beliau ketika hari-harinya diisi dengan membaca tilawatul Quran. Beliau tidak pernah membayangkan kalau di usia tuanya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim sementara harus tinggal di Bali, Pak. Maka nasihat saya sekali lagi, kalau ada di antara kita yang mungkin bisa jadi usianya sudah 50 tahun, usianya sudah 60 tahun, usianya sudah 70 tahun, kok belum bisa baca Al-Quran, jangan malu belajar baca Quran agar kita tidak menyesal. Kenapa kita harus malu? Dan toh kalau kemudian kalau di antara kita yang sudah usia 50 tahun ke atas dan sudah terampil baca Quran, untuk kemudian yang harus dilakukan adalah berupaya untuk menghafalnya, Pak. Di salah satu masjid saya ikut penasihatnya. Salah satu program yang dimiliki oleh masjid itu adalah program tahfidz Al-Quran.
Dan itu lintas usia, termasuk yang sudah usia kakek-kakek dan nenek-nenek. Alhamdulillah, malam pertama saya menyampaikan ceramah di masjid itu, disampaikan tentang daftar jamaah yang mereka sudah berusia di atas 50 tahun, yang hafal juz 30, hafal juz 30 dan 29, hafal juz 30, 29 dan 28. Itu angkanya tembus 50 orang, Pak. Maka ini mudah-mudahan saya sampaikan menjadi inspirasi jamaah di Masjid At-Taqwa ini agar punya semangat untuk menghafal Al-Quran. Enak Bapak Ibu sekalian kalau kita punya hafal Al-Quran. Malam-malam, di penghujung malam, sepertiga malam, di mana kita melakukan qiyamul lail, kita punya bacaan, kita punya hafalan yang banyak, jadi ada variasi. Apalagi kemudian kita full api dengan membaca terjemahnya, membaca tafsirnya, adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ini Bapak sekalian, waspada dengan varian hajru tilawatil Quran. Yang kedua adalah varian hajru sima'il Quran, yaitu varian meninggalkan mendengar ayat Al-Quran. Fenomena terjadi dalam kehidupan sosial kita. Mari kita lihat apa yang terjadi di tengah masyarakat kita ketika ada di antara jamaah ini yang bisa jadi berasal dari luar Jakarta. Ada yang mungkin dari Semarang, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kuningan, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Semarang, ada yang dari Pati, ada yang dari Tuban dan lain sebagainya. Yang kalau pulang kampung Bapak Ibu sekalian, itu naik bus kota, yang menjadi pertanyaan saya, itu sepanjang jalan disertai dengan murattal, bacaan-bacaan Al-Quran atau lagu-lagu dangdut Bapak sekalian. Halo? Lagu dangdut atau bacaan Al-Quran. Dan lagu dangdut itu artisnya biasanya pakai baju muslimah atau kainnya banyak yang kurang. Pernahkah kita membayangkan kalau itu terjadi saat menyaksikan dan mendengarkan lagu-lagu seperti itu, kemudian terjadi musibah kecelakaan menghantarkan kepada seluruh penumpang bus itu? Yang menjadi pertanyaan, kira-kira husnul khatimah atau su'ul khatimah? Waspadai virus ini. Maka saya doakan dengan tulus kepada Allah, mudah-mudahan jamaah Masjid At-Taqwa ini ada yang diberi kekayaan oleh Allah, bisa punya usaha bis antar kota, perusahaan transportasi, lalu setelah punya bisnya selalu diputar dengan ayat-ayat Quran. Amin. Ini perlu Pak, agar ada di antara kita yang tampil mewarnai dunia transportasi. Satu di antaranya adalah memperdengarkan kepada mereka yang naik bis-bis antar kota itu dengan Al-Quranul Karim. Karena apa? Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah kita, ternyata beliau pun cinta mendengarkan Al-Quran, padahal unzilal wahyu ilaih, wahyu itu diturunkan kepada beliau, tapi ternyata beliau yuhibbu ayyasma'a tilawatul Quran min ashabi, beliau itu cinta mendengarkan ayat Al-Quran dari sahabat-sahabat Rasul. Karena pada antara sahabat memang bacaannya ada yang bagus-bagus. Orang hafal Quran itu kan beda-beda Pak. Ada yang hafal Quran tapi bacaannya bagus, tapi ada yang hafal Quran tapi bacaannya, suaranya biasa-biasa saja. Tapi memang ada orang yang Allah rahmati, suaranya bagus. Dan di antara sahabat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam senang mendengarnya itu adalah sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, yang terkenal dengan kemerduan suaranya. Masuk yang ketiga, ini yang sangat penting Pak. Varian yang ketiga adalah apa yang disebut dengan hajru tadabburil Quran. Pastikan jangan ada di antara kita yang tidak memanfaatkan waktunya baik-baik setelah bisa membaca, setelah membaca terjemahannya, melakukan proses yang disebut dengan tadabbur, memahami satuan-satuan dari ayat-ayat Quran dengan baik. Dan alat bantunya Bapak Ibu sekalian adalah ketika kita punya pemahaman tentang tafsir, baca tafsir dan sekaligus baca apa yang disebut dengan ulumul Quran. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian malam ini untuk memberikan dua contoh saja tentang kedahsyatan Al-Quranul Karim. Satu ditinjau dari aspek ilmu munasabah, yang kedua dari aspek mukjizat,
lughawiyah, mukjizat dari aspek bahasa. Yang pertama pada aspek ilmu munasabah. Kalau Bapak Ibu belajar ilmu Al-Quranul Karim, nanti ada sub yang dipelajari namanya ilmu munasabah, ilmu korelasi, Pak. Korelasi ini jenisnya banyak, ada korelasi lintas ayat, ada korelasi internal ayat, ada korelasi lintas surat. Malam hari ini saya ingin memberikan satu contoh terkait dengan munasabah baina suwar, yaitu korelasi antar ayat. Mari kita daburi firman Allah dalam surat Al-Kautsar dan surat Al-Ma'un. Di dalam surat Al-Kautsar itu Allah memerintahkan kepada kita semua untuk melakukan 4 hal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Perhatikan, di situ ada 4 perintah, 1 eksplisit, 3 implisit. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad al-kautsar, kebaikan yang banyak. Ini perintahnya agar kita menjadi seorang mukmin yang suka memberi. Ungkapannya adalah khabari, informatif, tapi sesungguhnya di situ ada perintah. Karena aku telah memberikan kepada engkau Muhammad kebaikan yang banyak, maka engkau juga mestinya harus suka memberi. Fasalli itu perintah mendirikan salat, agar engkau melakukan salat. Li rabbik itu perintah untuk menghadirkan keikhlasan. Warhad itu perintah berkorban. Kenapa Allah perintah 4 hal ini? Karena di surat sebelumnya, surat Al-Ma'un, itu ada 4 fenomena, dan 4 fenomena ini berlawanan dengan perintah Allah. Mari kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ada kelompok yang sekedar memberikan motivasi kepada orang lain agar mereka memberi makan kepada orang miskin saja enggak mau, Pak. Maka Allah perintahkan, inna a'tainakal kautsar. Allah memerintahkan kepada kita agar menjadi orang yang suka memberi. Ketika Allah mengatakan fasalli, maka salatlah. Karena apa? Ada orang yang mereka suka menunda-nunda salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fasalli itu bentuk fi'il amr, wal amr yufidu al-wujuba wal fard. Fi'il amr itu dia memiliki fungsi wajib dan langsung dikerjakan, secepatnya dikerjakan. Karena ada orang yang suka yuakhiruna an salatin. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan sahun lale adalah orang-orang yang mengakhirkan waktu salat mereka. Maka Allah katakan fasalli. Kenapa Allah mengatakan li rabbik, hanya kepada Rabbmu? Karena ada orang yang melakukan salat alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang suka riya. Salatnya bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Kenapa Allah mengatakan wanhar? Karena ada fenomena di dalam surat Al-Ma'un, orang yang sekedar meminjamkan barang yang murah kepada saudaranya, itu yang enggak mau. Maka Allah katakan wanhar, berkorbanlah. Berkorbanlah untuk saudara-saudara kamu. Allahu Akbar. Itu kalau ditinjau dari ilmu munasab, ilmu korelasi. Contoh lagi satu sekalian, jikalau Al-Quranul Karim itu kita tadabburi dari pendekatan bahasa, satu saja. Bagaimana langgamnya, bagaimana kata yang dipilih oleh Allah. Mari kita lihat surat An-Nazi'at yang ada di dalam juz ke-30. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal mudabbirati amra. Lihat bagaimana indahnya Al-Qur'anul Karim itu difirmankan oleh Allah. Wan nazi'at, ya kan? Wan nasyitat, was-sabihat, fas-sabiqat, fal mudabbirat. Itu redaksinya sama, polanya sama. Bagaimana langgamnya sehingga ketika Umar Ibn Khattab
belum mendapati ayat Al-Quran begitu indahnya ketika beliau hendak ke rumah adiknya yaitu Fatimah bintul Khattab, dan beliau sayup-sayup mendengar firman Allah dalam surat Taha, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Beliau yang sering pergi ke pasar Uqad, tempat di mana masyarakat Arab mengeksploitasi kemampuan mereka pada sisi syair dan nasr, puisi dan prosa. Spontan Umar berkata, yang saya dengar apa yang dibaca adik saya ini pasti bukan perkataan manusia, tapi dia adalah perkataan Tuhan, yang ternyata itu menjadi titik balik kehidupan Umar ibn Khattab. Akhirnya beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran. Maka di bulan Ramadan seperti ini saya ingin sampaikan kepada jamaah sekalian, banyak-banyaklah mentadaburi ayat Al-Quran. Sesekali nanti di Masjid At-Taqwa itu dibuat program kajian mukjizat Al-Quran. Kalau di Masjid Al-Furqan itu saya buatkan kajian, Pak. Setiap hari Sabtu habis sholat duhur itu kita ngadakan kajian I'jazul Quran selama 4 kali pertemuan. Jadi kita lihat dari aspek mukjizat, aspek bahasanya, kemudian aspek peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa yang akan datang yang sudah diinformasikan oleh Al-Quran, dan nanti yang terakhir adalah aspek sains, yang satu lagi adalah muqaddimah. Agar apa? Semua jamaah itu tahu tentang kedahsyatan Al-Quranul Karim dan semakin cinta kepada Al-Quranul Karim, sehingga kemudian cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktunya masih atau sudah habis? Sudah habis ya. Baik, karena sudah habis, poin keempat dan kelima kita simpan. Mudah-mudahan satu saat Allah mempertemukan kita kembali. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.